Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Isma Nawir, NIM 19290008 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membawakan beberapa materi yang kita pelajari pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabung menjadi suatu satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. B. Karakteristik sistem yang terdiri dari komponen, elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, sedangkan elemen yang lebih besar disebut supra. Yang kedua yaitu boundary atau batasan sistem, merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu environment, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem tersebut bersifat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Keempat yaitu interface atau penghubung sistem, merupakan media perantara antar subsistem. Yang kelima yaitu input, adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan tersebut dapat berupa maintenance input dan signal input. Yang keenam yaitu output, keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh yaitu proses atau pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan yaitu objektif dan goals, atau sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tersebut tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tersebut akan tidak berguna. Yang C, klasifikasi sistem yang terdiri dari sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik. Yang ketiga yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang keempat yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Yang terakhir yaitu sistem sederhana dan sistem kompleks. Materi selanjutnya yaitu konsep data. A. Klasifikasi data. Pertama yaitu klasifikasi data menurut jenis data, yang terdiri dari data hitung, adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk data hitung adalah presentasi dari suatu jumlah tertentu. Yang kedua yaitu data ukur, adalah data yang menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Angka tertentu atau huruf tertentu yang diberikan oleh seseorang dosen kepada mahasiswa setelah memeriksa hasil tugasnya disebut data ukur. Dua, klasifikasi data menurut sifat data, yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Yang ketiga yaitu klasifikasi data menurut sumber data, yang terdiri dari data internal, adalah data yang asli, artinya data sebagai hasil observasi yang dilakukan sendiri, bukan data hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu data eksternal, adalah data hasil observasi orang lain. Seseorang boleh saja menggunakan data untuk keperluan meskipun data tersebut merupakan hasil kerja orang lain. Selanjutnya nilai data. Median modus merupakan bahasan data kelompok, adalah bahasan materi statistika dalam analisis ukuran pemusatan data. Banyaknya data yang diperoleh dari sebuah penelitian dan disajikan dalam bentuk kelompok. Biasanya data berkelompok dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram batang, dan lain sebagainya. Agar pembahasan tidak terlalu panjang, akan diambil dua contoh bentuk penyajian data, yaitu data bentuk tabel dan data bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Tahap pengolahan data terbagi atas tiga, yaitu
Input, processing, output. Input merupakan data awal atau data input, disiapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai untuk kepentingan pengolahan. Processing pada langkah ini dapat diubah dan biasanya dikombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih biasa dipakai. Selanjutnya yaitu data output. Pada proses ini hasil-hasil dari pengolahan data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Berikut tahapan pengolahan data yang secara umum biasanya dilakukan. Yang pertama yaitu rekam data atau recording. Merupakan kegiatan pencatatan pemindahan data pada formulir biasanya dilakukan. Yang kedua yaitu pengadaan data atau duplicating. Merupakan kegiatan penggandaan data di atas formulir atau dokumen yang dilakukan pada data itu dicetak baik manual maupun oleh mesin. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau verifikasi. Merupakan kegiatan memeriksa, mencatat secara teliti agar data tidak ada yang salah. Keempat yaitu klasifikasi, adalah kegiatan pemisahan data dalam berbagai kategori. Yang kelima yaitu sorting atau mengurutkan, adalah kegiatan mengatur dalam urutan tertentu. Selanjutnya yaitu margin atau pencampuran. Yang selanjutnya yaitu kalkulasi, dan yang terakhir yaitu memeriksa tabel. Selanjutnya yaitu materi konsep informasi. Yang pertama yaitu fungsi dan siklus informasi. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakaian informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil dari data yang 20 pengambilan keputusan yang kompleks. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu mode gelar menghasilkan informasi. Data diolah melalui suatu sistem informasi. Penerima akan menerima informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang akan mengakibatkan munculnya sejumlah data lagi. B. Jenis informasi. Yang pertama itu informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Informasi jenis ini antara lain yaitu informasi yang menambah pengetahuan, misalnya sebuah kejadian dan pendidikan. Informasi yang mengajari pembaca, contohnya yaitu sebuah makalah yang isinya sebuah tutorial memasak. Yang selanjutnya yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Selanjutnya itu informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan bentuk format penyajian yaitu informasi jenis ini antara lain berupa tulisan, teks, gambar, dan kalkulator. Selanjutnya yaitu informasi berdasarkan lokasi kejadian. Yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan penyampaian, seperti informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara tiba-tiba, informasi yang disediakan setiap saat. C. Nilai dan kualitas informasi. A. Nilai informasi didasarkan atas 10 sifat. Yang pertama yaitu mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, dan tepat waktu. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 4 hal, yaitu informasi harus akurat, informasi harus tepat waktu, dan informasi harus relevan. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem informasi, komponen dan jenis sistem informasi. Sebagai suatu sistem, keenam blok dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Di antara keenam blok yaitu blok masukan, yang kedua yaitu blok model, yang ketiga yaitu blok keluaran atau output blok, yang keempat yaitu blok teknologi atau teknologi blok, yang kelima yaitu blok basis data atau database blok, dan yang keenam yaitu blok kendali atau control blok.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi. Yang pertama itu sistem informasi akuntan, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi pemasaran, manajemen persediaan, personalia, distribusi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek berkisar 1-2 tahun, sedangkan jangka panjang maksimal 5 tahun. Hal ini biasanya ditangani oleh staf perencanaan atau departemen sistem. Proses perencanaan sistem informasi terdiri dari 3 proses, yaitu merencanakan proyek-proyek sistem, mempersiapkan proyek-proyek sistem, dan mendefinisikan proyek sistem arifin. C yaitu pengolahan sistem informasi. Yang pertama itu perencanaan, yang termasuk membangun tujuan dan sasaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian, termasuk identifikasi dan mengkombinasi sumber daya sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Yang ketiga yaitu memimpin, kadang-kadang dimaksudkan sebagai mengarahkan, termasuk pemberian instruksi dan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan kerja yang penting. Yang keempat yaitu mengkontrol, termasuk mengukur kinerja dan apabila perlu mengambil tindakan yang korektif. D yaitu penilaian sistem informasi. Fungsi utama dari penilaian sistem informasi adalah menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun keputusan. Penilaian merupakan suatu komponen yang penting dalam pengelolaan sistem informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditentukan 3 strategi penilaian. Yang pertama yaitu strategi penilaian yang bertujuan untuk menilai perencanaan informasi yang disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata. Yang kedua yaitu penilaian proses yang bertujuan menilai pelaksanaan informasi mulai dari pengumpulan data, pengolahan analisis dan penilaian, penyajian dan penyebarluasan dokumentasi dan komunikasi yang secara keseluruhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Yang terakhir yaitu strategi penilaian produk yang bertujuan untuk menilai produk-produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Yang terakhir yaitu konsep manajemen, pengertian manajemen. Secara umum manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Menurut George R. Terry 1997 yang dikenal sebagai bapak ilmu manajemen, di dalam bukunya Principles of Management menyebutkan pengertian manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Bentuk-bentuk manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategi, merupakan kegiatan manajemen tingkat atas atau top manager. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan organisasi, penetap tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi yang terdiri dari proses evaluasi, penentuan tujuan, penentuan strategis. Yang kedua yaitu pengendalian manajemen adalah proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pengendalian operasi adalah proses meyakinkan bahwa setiap tugas tertentu telah diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengawasan dalam manajemen, yaitu yang pertama pengawasan pendahuluan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan pendahuluan merupakan pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Intinya, pengawasan ini mendeteksi lebih awal sebelum masalah terjadi. Yang kedua yaitu pengawasan konkuren, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, merupakan mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan
guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Saya kira itu saja yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.